Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah. Kita masih diberikan kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan sebagai nabi dan utusan Allah yang memiliki karakter dan akhlak yang sangat mulia. Maka setiap bulan Rabiul Awal di masjid-masjid, khususnya di kalangan Nahdiyin, itu banyak melaksanakan peringatan hari besar Islam Maulid Nabi, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW bukan terletak pada pelaksanaan peringatannya itu, tapi sesungguhnya peringatan itu adalah bukan Nabi yang diperingati, tapi itu adalah untuk memperingatkan kita apakah kita ini sudah sesuai sebagai umat Rasulullah, apakah kita ini sudah benar-benar meniru akhlak Rasulullah, apakah kita sudah benar-benar ada rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau setiap tahun ada peringatan Maulid Nabi, sebenarnya mengingatkan kembali kepada setiap diri agar kita ini ingat terus kepada Rasulullah, agar kita ini menaruh rasa cinta terus kepada Rasulullah. Bahkan setiap orang yang beriman punya cita-cita ingin berjumpa dengan Rasulullah. Jadi kalau ada orang Islam tidak pernah punya harap ingin bertemu dengan Rasulullah, ada apa? Kok tidak mau ketemu Nabi? Makanya sebenarnya peringatan itu bukan Nabi yang diperingati, tapi agar orang Islam itu diperingatkan kembali tentang sosok Nabi Muhammad yang sangat mulia akhlaknya. Jadi kalau Allah memperingatkan Nabi Muhammad itu, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh pada dirimu itu Muhammad terdapat akhlak yang sangat agung, kata Allah. Allah memuliakan nabinya bahwa Muhammad, engkau adalah memiliki pribadi akhlak yang sangat agung. Walaupun Nabi Muhammad itu tidak terlahir dari kalangan orang kaya, bahkan Nabi Muhammad kecil itu ketika lahir dia sudah yatim. Jadi ayahnya yang bernama Abdullah itu ketika Nabi dalam kandungan usia 6 bulan, ayahanda Abdullah sudah wafat. Tradisi orang Arab itu kalau ada bayi lahir, maka bayi itu disusukan kepada orang lain. Lalu bayi itu dibawa ke kampung mereka untuk diurus sampai kurang lebih umur 2 tahun atau bahkan lebih, menggunakan perpanjangan sesuai kesepakatan dengan orang yang menyusukan. Tim penyusu itu berasal dari Bani Sa'ad. Banyak ibu-ibunya menyusukan bayi-bayi di kota Mekah. Maka rombongan dari Bani Sa'ad, di antara rombongan yang datang ke Mekah itu ternyata ada seorang yang paling miskin, yaitu bernama Halimatus Sa'diyah. Dia menunggangi unta yang kurus, yang kantong susunya sudah kering, kelebihnya juga sudah lemah. Karena kondisi seperti itu, maka Halimah Sa'diyah bersama suami dan anaknya sampai di kota Mekah itu telat datangnya. Dan tetangga-tetangga Siti Halimah yang datang lebih awal di Mekah, mereka bisa memilih bayi-bayi yang baru dilahirkan dari kalangan orang-orang kaya. Dari kalangan orang-orang kaya. Lalu ada di antara mereka yang nyampe di rumahnya Nabi Muhammad kecil,
Maka bertanya kepada ibunya, wahai ibu, siapa ayah bayi kecil ini? Maka dijawab, ayahnya bernama Abdullah. Di mana dia sekarang? Dia sudah wafat, dia anak yatim. Ketika mendengar dia anak yatim, maka orang yang memang suka menyusukan bayi-bayi itu tidak mau. Mohon maaf ibu, saya tidak mau. Kenapa? Karena menyusukan dari anak yatim, jadi bayi-bayi dari anak yatim atau yatim piatu, itu upahnya sangat kecil dibandingkan dengan anak-anak dari orang tuanya masih lengkap, anak-anak orang kaya. Itu bayarannya cukup besar. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin dipenuhi hajat hidupnya dan ingin dilembutkan hatinya, maka usaplah kepala anak yatim dan berilah makan dari apa yang kalian makan, maka insya Allah hajat hidup kalian dunia dan akhirat akan dipenuhi oleh Allah, dan hati-hati kalian akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mereka tidak mau menghiraukan Nabi Muhammad kecil karena sudah tidak punya ayah, Nabi Muhammad kecil sudah yatim, mereka tidak mau mengambil Nabi Muhammad untuk disusukan karena upahnya kecil. Jadi orang-orang yang datang duluan sudah mendapatkan anak-anak orang kaya, maka mereka pulang. Yang nyampe di Mekah yang terakhir adalah Halimah Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah. Maka dah nggak ada lagi mana anak-anak bayi lahir dari orang-orang kaya, sudah habis. Maka akhirnya ketemu rumahnya Ibu Aminah, bayi kecil Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Halimatus Sa'diyah juga bertanya, kemana ayahnya bayi ini? Maaf Ibu Halimah, kata Siti Aminah, ayahnya sudah meninggal dunia ketika dia masih dalam kandungan, usia 6 bulan kandungan. Maka Halimatus Sa'diyah juga merasa sedih dan dia berkata, wahai Ibu Aminah, dari sekian rombongan yang datang ke Mekah, kamilah orang yang paling miskin. Dengan harapan kami bisa menyusukan bayi, mendapatkan upah yang besar. Tapi kalau anak yatim seperti ini dan kondisi engkau wahai Ibu Aminah, mohon maaf saya tidak bisa. Maka Halimatus Sa'diyah juga kembali pulang, Pak, Bu. Ketika dia di luar rumah, dia sambil berangkat pulang itu sambil berdiskusi dengan suaminya. Bang, bagaimana ya, kasihan itu Muhammad kecil, tidak ada yang kesukaan, kasihan benar. Kata suaminya, ibu, sebenarnya yang kasihan itu kita. Kita pulang dalam keadaan kosong, tidak membawa apa-apa. Lalu apa yang akan kita beri makan kepada anak kita? Bekal sudah habis. Lalu bang, apa yang harus kita buat? Okelah, ambil saja Muhammad itu. Mudah-mudahan membawa berkah, kata suaminya. Maka akhirnya Ibu Halimatus Sa'diyah pulang kembali ke rumah Siti Aminah dengan harapan daripada pulang kosong tidak bawa apa-apa, okelah, gak apalah kita ambil Muhammad walaupun bayarannya kecil, kira-kira begitu. Artinya apa? Ibu Halimatus Sa'diyah ini datang kembali kepada Ibu Aminah untuk mengambil Nabi Muhammad, dalam artian dia tidak ikhlas, tidak ikhlas, tapi tetap dia melakukan hal itu walaupun tidak ikhlas. Kenapa? Biar tidak kosong pulang, walaupun hanya upahnya kecil, paling tidak ada ganjel untuk makan anak-anaknya di rumah. Gitu. Artinya tidak ikhlas, tapi tetap melakukan hal itu. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, ada
pelajaran yang berharga di sini. Ya. Apa pelajaran berharga? Walaupun kita melakukan sesuatu amalan yang baik, walaupun tidak ikhlas, tidak apa-apa, lakukan saja. Nah, ini kata kunci. Kenapa? Karena tetap masih bisa bermanfaat bagi orang lain. Contoh, ada seorang ibu bangun di waktu pagi jam 2:30 mau sholat tahajud. Sekarang kan dunia medsos ya. Ketika dia bangunkan anaknya, nak bangun, tolong videokan ibu nak. Mau ibu share ke teman-teman, ibu sholat tahajud, gitu kan? Begitu anaknya memvideokan ibunya sholat tahajud 2 rakaat, goyang-goyang itu hasilnya. Mungkin anaknya juga masih ngantuk. Sekitar jam 3 usai sholat, lalu di-share ke grup, di-share. Begitu di-share, sambil nungguin berzikir, nungguin siapa yang komen, siapa yang like, kira-kira begitu. Berapa orang yang nge-like, berapa orang yang komen. Apakah hal itu salah? Salah memang. Artinya apa? Tidak ikhlas. Pamer amal tahajud. Tetapi walaupun pamer, jika tetangga yang membukanya lalu terinspirasi, lalu termotivasi, aduh tetanggaku rajin banget jam 2:30 bisa tahajud, kita malah tidur terus, gitu kan? Kita mau ikut juga dia tahajud walaupun 2 rakaat. Lalu orang yang melihat postingan tadi ikut tahajud, Pak, Bu. Insya Allah orang yang terinspirasi, termotivasi, tergerak karena mendapatkan postingan kita ketika sholat tahajud, dia tergerak menjadi tahajud, insya Allah itu akan mengalir pahalanya kepada orang yang memposting tadi, sehingga akan menutupi ketidakikhlasannya. Pahala tahajudnya orang itu mengalir, akan menutupi pamernya tadi itu ada sisi baiknya. Jadi walaupun tidak ikhlas, makanya di sini pun kita sebagai orang mukmin banyak baik sangka, Jadi kalau menerima informasi yang baik dari orang, ada share yang baik dari orang, dari teman, ya kita beri pujian, kita baik sangka saja. Barangkali ini menjadi motivasi kita untuk melakukan kebaikan, agar kita bisa melakukan kebaikan. Kita tidak perlu mengomentari hal yang minor. Kita tidak perlu kemudian merasa tersinggung. Kita tidak perlu kemudian sok-sokan aja lo posting-posting begini. Tidak perlu, baik sangka saja. Kenapa? Ketika kita bisa baik sangka, alhamdulillah, itu jadi amal saleh loh, baik sangka itu. Kita bisa baik sangka kepada kebaikan orang, walaupun kita tidak tahu esensi orang ini, apakah dia tidak ikhlas, apakah dia pamer, itu urusan dia dengan Allah. Tapi yang nyampe kepada kita suatu kebaikan yang dia posting untuk kita, maka responlah dengan kebaikan, karena dia punya amal, kita pun harus punya amal. Tapi kalau kita responnya tidak baik, maka akan menimbulkan keburukan. Jadi kalau kita punya respon positif, ya, maka titik-titik syaraf, ya, titik-titik syaraf kita akan menjadi baik, akan positif semua. Itu yang disebut dengan ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, sesuai dengan persangkaan hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, Allah akan membaikkan dia. Metabolisme tubuh jiwa orang yang berprasangka baik akan dibaikkan oleh Allah sehingga lebih sehat. Orang kalau negatif thinking itu hatinya kotor, mudah diserang penyakit, gampang sakit. Kenapa? Karena metabolismenya terhambat, karena punya negatif persangkaan yang buruk. Untuk melakukan amal kebaikan, lakukan saja. Walaupun
tidak ikhlas, lakukan saja. Apalagi orang bilang, saya mau infak ke masjid tapi takut riya ya. Lakukan saja, nggak usah takut-takut. Lalu banyak orang yang memujinya, oh tambah besar, lakukan saja terus, tidak apa-apa. Kenapa? Orang yang gampang pamer, orang yang ria, itu orang yang memang jarang beramal. Jarang melakukan. Makanya konteks bahasa saya, walaupun tidak ikhlas, lakukan terus, lakukan terus. Kenapa? Kalau sudah terbiasa melakukan amal baik, lama-lama dia tidak akan jadi pamer lagi. Pertama, akan mendapatkan suplai pahala dari orang-orang yang tergerak, terinspirasi, termotivasi dengan apa yang kita posting tadi. Yang kedua, akan mendapatkan doa-doa kebaikan dari orang-orang dan malaikat Allah dalam hati kita, sehingga kita dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak muncul lagi sifat riyanya, sifat pamernya, tidak ikhlasnya, diobati oleh Allah taala. Maka sering-sering terus, walaupun tidak ikhlas, terus lakukan, terus lakukan. Yang justru pamer itu kalau jarang, sekali tok gitu, dua kali tok, terus selesai, terus lakukan. Kedua, contohnya, misalkan ada ibu-ibu mau puasa sunnah, pas wayai besok arisannya kebetulan sore atau siang, tahu besok ada arisan siang hari, dia puasa sunnah. Nyampe di arisan, selesai arisan, waktunya makan. Bu, ayo makan dulu bu. Mohon maaf saya puasa, sambil teriak. Nah, orang tahu semua. Oh puasa, rajin banget orang ini puasa. Ya tidak apa-apa, puasa aja terus. Lama-lama insya Allah tidak apa-apa. Dengan bilang puasa, siapa tahu dari mereka yang hadir itu rajin ibu ini ya, besok juga saya akan ikut puasa deh, puasa sunnah, supaya dapat berkah. Apalagi kita bilang puasa, rajin banget bu. Ya sesekali dalam hidup harus menyisihkan waktu untuk puasa. Puasa itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu sebagai senjatanya orang mukmin. Orang puasa itu cukup untuk mudah sekali membersihkan hati sambil memberikan nasihat kepada orang-orang yang hadir. Alhamdulillah. Jadi bahkan waktu sahur itu jam 3:30. Selamat pagi guys, ya. Alhamdulillah diparingi sehat. Besok saya mau puasa sunnah. Sekarang kita makan sahur, walaupun cukup dengan air bening saja, gitu kan. Mudah-mudahan sampai maghrib dalam keadaan sehat dan diberkahi Allah. Bel di share, gitu ya. Tidak apa-apa. Sekali mungkin pamer, dua kali pamer, terus sudah terbiasa, sudah tidak pamer lagi. Sehingga tetangganya rajinnya puasa terus, rajin, masya Allah. Jadi ada orang itu sengaja tahajud, ya, tahajud terus besok kerja atau besok ada perkumpulan rapat di mana gitu, sambil angop-angop, gitu ya. Astagfirullahaladzim, angopnya itu Allahu Akbar, angop. Kok nggak ada yang nanya ya gitu? Kok nggak ada yang nanya? Kemudian angop lagi, Allah ngantuk banget, sambil angop ngomong begitu, tapi yang di sebelahnya ya santai-santai saja, nggak ada yang nyahut. Yang ketiga dia menyelai temannya, adek apa nggak lihat kakak ngantuk gini, angop terus. Iya kak, tahu kak, lihat. Kenapa kakak ngantuk sekali? Semalam tahajud saya ini. Entah berapa rakaat saya tahajud sampai bengkak ini kaki. Jadi ngomong juga akhirnya. Jadi karena supaya dilihat oleh orang angop, kok nggak ada yang nanya. Itu nggak apa-apa sekali dua kali. Manusia itu macam ya. Ada orang yang nggak suka pamer ada, tapi umumnya suka pamer. Umumnya suka kebaikan kita diketahui orang. Umumnya kita ini senang kebaikan kita direspon baik oleh orang, dan kita sangat marah kalau kebaikan kita tidak direspon oleh orang. Itu sudah seperti itu wataknya kita. Jadi kalau kita berbuat baik, kebaikan kita lalu diacuhkan, tidak dihiraukan orang,
merasa tidak dihargai kita ini. Itu waktu seperti itu. Ya terus lakukan aja kebaikan walaupun tidak dihargai. Insya Allah nanti nggak butuh penghargaan. Nah, orang itu ada yang nggak suka pamer, nggak pernah memamerkan amal, tapi dia akan terkena yang kedua, penyakit yang kedua, yaitu sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah itu adalah suka didengarkan kebaikannya. Dia nggak pamer, kalau melakukan amal sudah sembunyi-sembunyi deh, biar orang nggak tahu. Tapi kalau orang bercerita tentang kebaikannya, dia senang banget. Dia senang banget. Misalkan ada seseorang pulang dari masjid terlambat, belakangan. Akhirnya dia datang ke rumah si Fulan. Pak, maaf Pak, saya tadi dari masjid pulang rada telat. Tadi di masjid saya mendengar pembicaraan takmir Pak. Ternyata luar biasa Bapak ini. Kalau nyumbang ke masjid tidak perhitungan. Sekali ngirim 5 juta, 10 juta. Kebutuhan masjid Bapak tanggung semua. Luar biasa Bapak ini. Lalu si bapak ini, masa iya begitu? Iya, tadi bapak-bapak cerita, astagfirullahaladzim, padahal saya ikhlas loh menyumbang ke masjid. Lalu ketika bicara seperti itu, banyak orang di sana, banyak. Terus tanya lagi, lalu setelah itu ngomong apa lagi? Akhirnya nanya-nanya juga, kenapa? Dia senang kebaikannya diceritakan, lalu malah mencari tahu untuk diceritakan kebaikannya apa lagi. Itu sum'ah namanya. Ya tidak apa-apa juga, terus saja lakukan. Bahkan ada orang itu bersembunyi, setiap amalnya itu tidak diketahui orang. Tapi nyatanya ada orang bertanya, Pak, apakah Bapak lagi ada masalah dengan Pak Takmir? Enggak, masalah apa? Bukan, bulan-bulan dulu, 5 bulan yang lalu, setiap bulan kalau ada pengumuman dari masjid yang nyumbang 5 juta, 10 juta, itu kan Bapak. Kok sekarang gak pernah kedengar nama Bapak nyumbang lagi? Apakah ada crash dengan takmir? Apakah dengan pengurus ada musuhan? Enggak, jangan bilang begitu. Itu yang hamba Allah, itu kan saya. Karena disebutkan hamba Allah 5 juta, hamba Allah 10 juta. Itu yang hamba Allah itu saya. Nah, akhirnya kebuka juga. Itu sifat manusia, wajar sebenarnya. Nah, untuk mengobati itu terus perbanyak, sehingga Allah akan membersihkan motivasi niat yang baik, dan Allah akan membersihkan hati manusia dari riya, dari sum'ah. Lalu ada orang tidak terkena riya, tidak terkena sum'ah, dia akan terkena ujub. Apa itu ujub? Ujub itu adalah orang yang merasa kagum dengan kebaikan yang dilakukan. Itu ujub. Walaupun tidak ngomong, dia merasa kagum dengan kebaikan yang dilakukan, walaupun tidak bicara. Contoh, waktunya kurban. Orang-orang kaya kurban biasa, saya ini miskin. Kalau bulan kurban, saya selalu kurban, gak kalah dengan orang kaya. Walaupun miskin saya kurban. Dia tepuk dada, kagum dengan amal. Itu namanya ujub. Hukum asal orang riya, orang sum'ah, orang ujub, amalnya itu hilang. Tak punya amal dia, yang menggugurkan amal, karena amalnya bukan karena Allah. Tetapi ingat, walaupun tidak karena Allah, tidak ikhlas, apa yang dia buat amal itu bermanfaat bagi orang. Bermanfaat bagi orang. Infak sedekah ke masjid, ke fakir miskin, walaupun tidak ikhlas, itu bermanfaat bagi mereka. Doa dari mereka mengalir, amal dari mereka kenyang, bisa sholat, bisa ibadah, melakukan dari mereka, itu akan mengalir pahalanya. Yang tidak ikhlas itu, yang gagal itu pahala nyumbangnya, tapi sumbangan yang berbagi mereka bermanfaat, pahala itu mengalir kembali.
Itu. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, begitu Halimah kembali ke rumah Siti Aminah, lalu mengambil Nabi Muhammad kecil, digendong di dadanya. Seketika itu kata Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah mendengar derasnya air mengalir untuk memenuhi susunya Siti Halimatus Sa'diyah. Jadi Halimatus Sa'diyah itu air susunya kering, begitu menggendong Nabi Muhammad di dadanya, terdengar air mengalir memenuhi kantong susunya Halimatus Sa'diyah. Lalu Halimatus Sa'diyah bisa menyusukan Nabi Muhammad sampai kenyang dan tertidur. Lalu anak-anaknya Halimatus Sa'diyah yang sedang menangis di luar rumah dipanggilnya dan menyusukannya kepada anak-anaknya sampai kenyang, lalu anaknya tertidur. Setelah itu Halimatus Sa'diyah keluar rumah, dia kaget, untanya yang kantong susunya kering mendadak kantong susunya penuh dan untanya menjadi gemuk, keledainya yang tadinya lemah menjadi kuat. Melihat keajaiban seperti itu, Halimah berkata, "Bang, kalau begini kenyataannya, anak ini membawa keberuntungan, sekiranya kita tidak dibayar pun tidak apa-apa." Itu kata Halimatus Sa'diyah. Itu disebut dengan keajaiban. Maka sebenarnya kaum muslimin beramal kepada Allah akan bisa merasakan ikhlasnya dalam amal kalau kita mampu melihat keajaiban yang diberikan oleh Allah. Jadi setiap kita kalau melihat keajaiban dari apa yang kita perbuat, kita ini makin mantap dalam melakukan amal. Gitu Pak. Oh, jadi rajin lagi zikirnya, rajin lagi sujudnya diperbagus, makin dermawan lagi ketika berbagi. Lakukan semua. Kenapa? Melakukan seperti itu bukan karena ujub, bukan karena sum'ah, bukan karena pamer riya, tapi karena sudah melihat keajaiban. Benar-benar Allah telah menganugerahkan mukjizat dalam kehidupan. Itulah Halimah Sa'diyah. Nah, Halimah ini kan paling belakang tuh masih di Mekah. Tetangga-tetangganya sudah pulang mulai kemarin dulu tuh ke Bani Sa'ad. Ternyata ketika Halimah Sa'diyah membawa pulang Nabi Muhammad dengan unta dan keledainya, dapat mengejar mereka. Begitu mengejar mereka, tetangganya bertanya, "Hei Halimah, engkau beli unta baru nih?" "Enggak, ini unta yang kemarin." "Kok jadi gemuk begitu?" "Saya enggak tahu." "Kamu beli keledai juga yang baru nih? Kemarin lemah, sekarang kuat banget." "Enggak, ini keledai yang kemarin." "Kok saya begitu?" "Tidak tahu, mungkin ini berkah karena Nabi Muhammad. Bayi kecil ini, aku mendapatkan keajaiban. Salahnya kemarin kamu gak mau ngambil, gitu kan? Karena dia anak yatim. Maka sayalah yang beruntung karena memungutnya hari ini," kata Halimatus Sa'diyah. Sampai tetangganya yang dibilang begitu, dia bertengkar sama suaminya. "Bang, kemarin saya memungut anak ini, abang gak boleh. Katanya ini anak yatim, bayarannya kecil, dari orang kaya saja." Wah, begitu luar biasa itu. Halimatus Sa'diyah mendapatkan barokah, kata mereka. Sampai begitu. Begitu sampai di rumahnya di Bani Sa'ad, kambing-kambing yang kemarin dilepas pulang di waktu sore, gemuk-gemuk kambingnya Siti Halimatus Sa'diyah, sementara kambing-kambing tetangganya dalam keadaan kurus-kurus. Nah, itu luar biasa. Nah, singkat kisah jamaah, Nabi Muhammad berada di rumah Halimatus Sa'diyah itu selama 4 tahun. Jadi dalam riwayat itu setahun sekali diajak pulang ke Aminah untuk sedikit mengurangi rasa rindu ibunya. Setahun sekali. Sampai 4 tahun di rumahnya Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad itu 4 tahun. Kuat ya ibu-ibu dulu ya, nggak ketemu bayinya, Masya Allah. Karena itu sudah tradisi begitu memang. Jadi mereka sudah terbiasa. 4 tahun nggak ketemu bayinya, ya Allah. Iya, kalau bertanggung jawab orang yang suka. Kalau sekarang modus Pak, dijual itu bayi-bayi. Wah, modus, tapi dulu luar biasa.
Nah, ketika Nabi Muhammad bermain umpet batahu di depan rumah bersama teman-teman orang kampung di situ, datang malaikat Jibril. Lalu ditarik tangan kanannya Nabi Muhammad, lalu dibelahnya dada Nabi Muhammad, diambil jantungnya Nabi Muhammad dan dicuci dengan air Zam-Zam. Jadi pembedahan dada Nabi itu dalam sejarah Islam terjadi selama 3 kali. Ketika masih anak-anak umur 4 tahun, lalu ketika remaja, dan ketika Nabi akan menunaikan Mi'raj, Isra Mi'raj. Itu yang ketiga. Teman-temannya berteriak, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Jadi kelihatan malaikat Jibril menyerupai seseorang. Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Jadi ketika diambil jantungnya, dicuci dengan air Zam-Zam, dan dikatakan inilah tempat bersemayamnya iblis-iblis di dalam jantung. Lalu setelah bersih, dimasukkan lagi ke dalam dadanya, dan kemudian dijahit dada Nabi Muhammad kecil tersebut. Ada pelajaran di sini. Maka muncul ilmu keilmuan, ada ilmu kedokteran, ilmu bedah. Dan kenapa malaikat menjahit kembali bukan mengelem? Ternyata menjahit lebih kuat daripada mengelem. Nah itu. Jadi sekarang ada yang canggih itu sistem laser. Mungkin juga zaman Nabi sudah pakai laser ala malaikat Jibril. Tapi kita ceritakan dengan sistem pembedahan yang manual, dibelah dada Nabi lalu selesai dijahit kembali. Inilah tempat iblis bersemayam di dalam dada. Makanya kalau kita emosi, maka yang bergemuruh di dada. Ketika kita benci kepada seseorang, lalu jumpa dengan orang yang kita benci, yang bergemuruh di dada. Ketika ada orang bertengkar, yang bergemuruh di dada, itu tempatnya iblis bersemayam. Harus dibersihkan dengan air Zam-Zam. Makanya kalau pembunuh 99 lalu bertanya kepada seorang rahib, saya sudah membunuh 99 orang, apakah Tuhan saya bisa mengampuni saya? Kata sang rahib, kebanyakan dosamu, bunuh 99. Tidak bisa. Mesisan itu rahib pendeta itu dibunuh sekalian. Akhirnya 100 jangkep, 100 orang dibunuh. Lalu bertanya kepada seorang ulama, wahai ulama, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah masih ada ampunan dari Tuhan saya kalau saya bertobat? Kata sang ulama ini, Allah maha luas ampunannya. Kalau engkau ingin membersihkan dosamu, membersihkan hatimu, Allah maha pemaaf. Tapi datanglah ke kota sana, ke Mekah maksudnya, untuk mendapatkan air Zam-Zam, untuk bisa bertobat di Mekah. Akhirnya orang ini melangkah perjalanan menuju Mekah, tetapi di tengah perjalanan meninggal dunia. Maka heboh, heboh kalau ada sekarang ada medsos ya, heboh. Ada malaikat bertengkar antara malaikat rahmat dan malaikat ajab. Kata malaikat rahmat, ini harus dimasukkan ke surga. Kata malaikat ajab, tidak, dia tidak punya amal. Tapi kan dia niatnya baik untuk tobat. Iya, tapi pertobatannya belum selesai. Malaikat rahmat meminta kepada Allah, kalau begitu diukur saja jaraknya. Lebih dekat kemana? Ternyata diukur hanya beda 1 jengkal, lebih dekat ke kota Mekah. Maka orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niat mereka mohon ampun, dan dijanjikan untuk mendapatkan surga Allah Ta'ala, mendapatkan pencucian karena hatinya bersih. Nah, para jamaah, itu dari cuplikan kisah Nabi Muhammad kecil. Mudah-mudahan kita jelaskan pertemuan yang akan datang bahwa di jantung itu tempat bersemayamnya iblis. Apa sifat-sifat yang ada dalam jantung merupakan warisan dari iblis laknatullah alaih. Semoga kita dibersihkan dari penyakit-penyakit yang ada di jantung itu. Barakallahu lana wa lakum, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.